Cek sama mau lagi? Cek. Oke, satunya. Cek. Bapak cek sama Bapak izin. 1, 2, 3, cek sound. Bagus, udah bagus. Bagus Bapak. Nah. Oke, roll. Audio roll. 5, 4, 3, 2, 1. Action, silakan Bapak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita bareng bersama BNN Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita mengundang tamu yang spesial nih teman-teman. Ada Kepala BNNP Jawa Tengah langsung hadir di tengah-tengah kita. Yaitu kita sambut saja ini Bapak Purwo Cahyoko. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah sekali, kita kehadiran juga dari mahasiswa, yaitu dia aktivis mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan pada saat sekarang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini dia Saudara Mudrik Rahma Prabawanto. Selamat pagi. Pagi Mas Mauludin dan Pak Pur. Ya, selamat pagi Mas Mudrik. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Baik, untuk podcast kali ini kita membicarakan terkait menciptakan generasi milenial yang bebas anti narkoba. Kalau kita berbicara terkait generasi milenial, tentunya kita membicarakan anak-anak muda sekarang ya Pak. Ya. Anak-anak muda sekarang yang seharusnya mereka-mereka lah yang akan menggantikan Bapak selanjutnya di periode selanjutnya. Nah, untuk pagi hari ini kita berbicara tentang generasi milenial. Dari Bapak itu sendiri, generasi milenial itu seperti apa sih Bapak? Ya, kalau kita berbicara masalah generasi, itu kan dibagi menjadi 4 ya. Ada yang namanya generasi baby boomer, itu yang lahir antara 1944 sampai 1964. Kemudian ada lagi namanya generasi X yang lahir antara 1965 sampai dengan 74. Kemudian ada yang namanya lagi generasi Y dan generasi Z lah. Yang generasi Y inilah yang dinamakan adalah generasi milenial. Nah, di sini sangat berbeda jauh sekali antara generasi baby boomer, generasi X sama generasi milenial, apalagi generasi Z. Kalau generasi milenial itu dia tidak lepas dari gadget ya, tidak bisa lepas dari handphone, kemudian tidak bisa lepas dari teknologi ya. Bangun tidur yang dicari pasti yang dipegang-pegang itu pasti handphone ya, atau gadgetnya. Nah, uniknya generasi X ini atau generasi Y ini, generasi milenial ini, dia multitasking. Dia bisa bekerja dengan 1 atau 2 tangan, dia bisa bekerja, maksud saya mengerjakan beberapa pekerjaan. Dan memang di dalam perkembangan periode yang ada pada generasi milenial ini, dia diikuti oleh perkembangan teknologi yang sangat tinggi sekali. Nah, dengan demikian apa yang diinginkan oleh generasi milenial ini dengan mudah ya, dengan mudah untuk dia dapatkan, baik yang berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan kebutuhan dia, itu tinggal pencet atau dalam genggaman itu langsung bisa dia penuhi. Ini beda sekali dengan generasi-generasi saya ini masuk generasi baby boomer ya, generasi yang
ya gaptek lah dengan teknologi, tapi dengan kondisi yang ada kita tidak boleh ketinggalan, kita juga mengikuti tapi tidak secanggih yang dengan generasi milenial ini. Itu menurut saya. Tapi energi Bapak itu kelihatannya seperti anak milenial, Bapak. Ya, terima kasih. Tapi halunya aja. Iya. Casingnya. Jadi apa ya? Kita itu harus mengeluarkan energi generasi milenial biar apa ya? Generasi-generasi yang sebelumnya itu bisa tetap semangat gitu. Kalau lihat generasi milenial itu kan cenderung ke anak-anak muda gitu. Nah, dari pandangan Mas Mudrik itu sendiri gimana nih untuk generasi milenial yang tadi dikatakan oleh Bapak Kepala terkait gadget atau komunikasi teknologi. Nah, itu biasanya dari generasi milenial itu sendiri biasanya mempergunakan teknologi itu untuk hal-hal seperti apa ya? Monggo. Oke. Yang muda izin bersuara, Pak Pur. Ya. Dan ini juga ingin menyampaikan dulu ke teman-teman bahwasanya kita sudah di swab, jadi terkait lepas masker dan juga sudah jaga jarak gitu. Jadi terkait generasi muda yang tentunya kita sudah masuk ke dalam era digital, terutama perihal ini ya, lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, bahwasanya memang sudah beda zaman. Jadi mungkin kalau perihal kita bicara terkait nafsa merokok, kemudian mungkin terkait miras juga di kalangan muda-mudi, bahwasanya sudah berkembang sangat jauh, terutama di era digital sekarang ini. Kalau mungkin di zaman dulu pergaulan bebas itu di lingkungan nyata, dalam artian saya dengan Mas Mauluki bertemu langsung dengan teman-teman, tapi sekarang pergaulan itu bisa juga di dunia maya. Jadi terkait teman-teman kemudian terkontaminasi mungkin ya lebih terkait menggunakan miras, kemudian merokok dan lain sebagainya, itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar di dunia nyata, tetapi juga berasalkan dari dunia maya. Karena kita ketahui banyak sekali konten-konten YouTube maupun Instagram, media sosial yang memang menjurus maupun secara terbuka mengkonsumsi hal-hal tersebut, sehingga para muda-mudi atau generasi muda ini bisa dibilang mungkin juga ke-trigger atau terpicu juga berasal dari media sosial. Baik. Nih kalau kita lihat berita-berita itu terkait di media sosial itu gimana ya? Kadang ada orang yang salah menafsirkan dalam menayangkan sebuah berita di media sosial. Itu menurut pandangan Bapak itu bagaimana dalam sikap kami sebagai generasi milenial agar tidak terhasut oleh isu-isu yang hoax, dalam artian itu tidak ada bukti kebenarannya. Itu bagaimana, Pak? Ya, memang dengan kondisi yang sekarang serba digital seperti yang disampaikan Mas Mudrik tadi, itu dengan mudahnya ya berita-berita itu disebar. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat itu dalam hitungan detik itu udah bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak remaja, kaum milenial, kaum yang betul-betul nanti sebagai pengganti ya atau penerus lah gitu, atau istilahnya sebagai iron stock ya, itu harus bisa betul-betul memilah berita mana yang baik dan berita mana yang hoax. Nah, tentunya sekarang juga ada sarana yang bisa digunakan untuk mengecek berita itu benar atau tidak. Kemudian kita juga bisa menyaring berita ini baik enggak, mendidik enggak untuk kita, berita ini atau justru akan menyerumuskan kita, atau berita ini justru akan bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada pada kita.
khususnya anak-anak remaja, teman-teman kita. Nah itu kembali kepada kita sendiri, apakah kita bisa menyaring dengan cara ada sarana untuk melihat berita ini hoax atau tidak, atau kita membaca, melihat lagi dengan referensi-referensi yang banyak, tentunya akan bisa mengambil makna dari berita itu yang bisa bermanfaat atau justru akan merugikan. Gitu. Saya kira itu yang pendapat dari saya. Ya, baik. Jadi untuk teman-teman seluruh gain yang ada di rumah masing-masing, jadi dengarkan ya kata Kepala BNNP, bahwasanya kita harus pintar-pintar memilih ya informasi yang ada di media sosial, karena informasi yang ada di media sosial itu apa ya, kadang orang meninggal pun langsung difoto, itu kan kalau kita lihat Itulah, secara itu ini salah satu ciri khas dari kaum milenial. Ya. Jadi ya seperti apa ya, kalau istilah sekarang namanya pansos ya, pansos. Jadi ada apa langsung diupload gitu. Ya memang tidak bisa dihentikan, itu memang udah zamannya, eranya gitu. Cuma kita bagaimana nanti menyaring berita itu. Ya. Ini terkait ini ya, kita berbicara terkait nafsa nih Bapak. Untuk narkoba itu sendiri di kawasan Jawa Tengah, terkhusus di Kota Semarang, ini generasi kaum milenialnya itu gimana ya Bapak? Apakah mereka itu sekarang membantu saling, istilahnya itu bahu-membahu ke setiap individu, bahwasanya kita harus membentengi agar kita terhindar dari narkoba? Itu bagaimana Bapak di kawasan Kota Semarang ini khususnya? Ya, kembali lagi ke dunia digital tadi, atau teknologi berkembang, itu akan pasti membawa dampak yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Nah, yang bersifat positif itu kita bisa menyampaikan kampanye-kampanye kita anti narkotika, dampak dan bahayanya narkotika dengan cepat dan bisa diterima oleh kaum milenial, karena kaum milenial kemana-mana tidak lepas dari gadget. Nah itu. Nah tapi ada dampak buruknya, itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jaringan-jaringan narkotika ini. Nah, dia menjualnya dengan menggunakan cara online. Nah itu dampak buruknya ya, dampak negatifnya. Banyak kasus-kasus yang kita tangani, kita ungkap, itu cara mendapatkannya melalui atau membelinya melalui media online. Ya, kemudian ada dikirim melalui kurir atau dikirim melalui ekspedisi. Tapi awal untuk transaksinya dia menggunakan media online. Nah itu pun bisa terungkap juga dari teman-teman yang mau peduli dengan lingkungan yang ada di masyarakat, di Semarang khususnya. Dia menginformasikan juga melalui gadget juga. Jadi gadget ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Itu. Ya. Ini saya mau lihat pandangan dari Mas Mudrik nih terkait nafsa yang ada di lingkungan kampus itu bagaimana nih? Mengenal terkait edukasinya atau informasinya, cara mengatasinya itu bagaimana di kalangan mahasiswa itu sendiri? Oke, perihal di kampus ya, tentu sudah menjadi rahasia umum Pak Pur bahwasanya dan Mas Maulidi bahwasanya di kampus pun banyak sekali yang dalam tanda kutip itu merokok dalam kampus, dalam kampus. Padahal sudah ada aturan mengenai kawasan tanpa rokok, yaitu kampus kawasan tanpa rokok. Kalau bicara spesifik terkait rokok, karena saya rasa saya belum pernah menemukan bahwasanya ada yang minum miras di kampus, Pak. Jadi saya lebih spesifik ke rokok yang di kampus, karena rokok kan memang sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia ya pada umumnya itu. Padahal sudah banyak ada, tapi masih banyak yang merokok. Nah, dari hal itu tentu kita sebagai pemuda kita tidak bisa kemudian langsung
mengakar. Bahkan di kalangan anak-anak, tidak hanya pemuda tapi di kalangan anak-anak itu sudah mengakar. Bahkan ada banyak sekali regulasi yang mengatur hal itu, tapi nyatanya memang tidak bisa. Makanya diperlukan satu langkah konkret antara pemerintah dan juga teman-teman mahasiswa terutama, sehingga bisa memerangi hal tersebut, minimal untuk mengurangi. Karena kemarin saya sempat baca Pak, di tahun 2020 data dari BPS itu rentang usia dari 15 tahun ke atas itu kurang lebih 27% itu perokok aktif. Tapi itu menurun Pak. Ya. Dari tahun 2018 sekitar 30%. Berarti kan di sini sudah mulai terlihat upaya-upaya untuk mulai menurunkan jumlah perokok aktif di Jawa Tengah khususnya gitu. Nah, kemudian terutama kita dalam kampus kalau bicara tentang pemuda, apa yang bisa kita lakukan dengan cara mengajak teman-teman untuk selalu berkegiatan yang positif. Karena kita organisasi, kita bisa ajak teman-teman untuk berorganisasi. Nah, mungkin sedikit juga gambaran bahwasanya kita bisa juga membuat komunitas yang walaupun mungkin itu bukan bertujuan untuk memerangi nafsa dan lain sebagainya, tapi setidaknya bisa menggiring teman-teman untuk melakukan kegiatan yang positif. Mungkin itu sih kalau di lingkup kampus yang caranya. Dan juga perlu adanya keteladanan dari pihak kampus, pimpinan kampus. Jadi sehingga mahasiswa maupun sivitas yang lainnya itu juga terasa, pimpinan Univarja nggak merokok, ya saya juga enggak. Dan juga kalau kita misalkan lebih jauh lagi, memeranginya tidak bisa langsung kita karena sudah melanggar. Jadi harus secara perlahan. Misalkan ada salah satu kampus, kita bicara salah satu kampus yang di dalam kampusnya itu ada sebuah kafe. Tentu itu juga masuk dalam KTR. Tetapi ketika di kafe, tentu pihak kampus tidak bisa melarang pengunjung untuk tidak merokok. Nah, mungkin secara pelan-pelan, bisa secara bertahap, yaitu coba alokasi misalkan smoking area di titik-titik tertentu sehingga tidak meluas. Nah, setelah itu sudah dilakukan, lalu kemudian bisa lebih lanjut lagi, tidak lanjuti kayak gitu. Jadi secara bertahap. Ya, baik. Ini terkait sekarang itu di Jawa Tengah atau khusus di Kota Semarang sedang ada ini ya, PPKM. Nah, untuk terkait ini biasanya untuk kawan-kawan mahasiswa itu mayoritas kan pada di rumah tuh. Nah, untuk itu dari Masnya sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana sih cara memerangi agar mahasiswa lainnya itu